Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat seluruh Indonesia, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata pada platform Merdeka Mengajar, yaitu menyebarkan pemahaman topik 2 kurikulum Merdeka. Mengapa kurikulum perlu diubah? Topik 2 kurikulum Merdeka berfokus pada pemahaman kurikulum dan pembelajaran, murid sebagai pusat pengembangan kurikulum, pembelajaran berdasarkan prinsip pembelajaran paradigma baru, dan struktur pembelajaran mendorong murid merdeka belajar. Topik 2 kurikulum Merdeka terdiri dari 2 modul. Modul 1, makna kurikulum dalam pendidikan, yang akan membahas 1. Apa itu kurikulum? 2. Mengapa kurikulum perlu diubah? Dan yang ketiga, mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Modul kedua, pembelajaran versi kurikulum Merdeka, yang akan membahas tentang 1. Prinsip umum pembelajaran, 2. Capaian pembelajaran yang terdiri dari capaian pembelajaran, proses belajar dalam mencapai capaian pembelajaran, kompetensi capaian pembelajaran, dan profil pelajar Pancasila, serta topik ketiga, struktur pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak dan Ibu guru hebat seluruh Indonesia, kita bahas modul 1, makna kurikulum dalam pendidikan. Apa itu kurikulum? Kurikulum adalah sesuatu yang kompleks dan multidimensi. Kurikulum juga diartikan sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum juga diibaratkan sebagai jantungnya pendidikan. Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 Nomor 19, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Peran dan fungsi kurikulum. Kurikulum memiliki peran sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Peran kurikulum tentu saja sebagai pedoman pembelajaran yang dapat mengurangi beban guru melalui penyederhanaan RPP dan dapat meningkatkan kompetensi guru sesuai dengan mata pelajaran yang ia kuasai, bahkan bisa disesuaikan dengan karakteristik sekolah. Sedangkan fungsi kurikulum adalah untuk membantu proses belajar murid. Kurikulum bagi guru adalah pedoman untuk dapat merancang, melaksanakan, kemudian dapat mengevaluasi kembali apakah program yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik murid. Dalam bukunya Basic Principle of Curriculum, Ralph Tyler mengatakan setidaknya ada 4 komponen dalam kurikulum, yaitu 1. Tujuan, 2. Pengalaman belajar, 3. Pengorganisasian, dan 4. Evaluasi. Selanjutnya, mengapa kurikulum perlu diubah? Kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Kurikulum juga harus bisa memenuhi kebutuhan dan karakteristik murid serta dapat menyiapkan generasi bangsa untuk masa yang akan datang. Kurikulum harus dinamis, berkembang, menyesuaikan kondisi. Kurikulum tidak dapat dipergunakan dalam satu waktu terus-menerus karena dunia terus berubah. Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Jika kita mengacu pada pendapat Ki Hajar Dewantara bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat, maka kurikulum yang sudah ditetapkan secara nasional perlu diadaptasi di satuan pendidikan karena setiap satuan pendidikan memiliki karakteristik yang berbeda. Selain itu, kurikulum pendidikan dapat mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Bapak dan Ibu guru hebat seluruh Indonesia, sampailah kita pada modul 2 pembelajaran versi kurikulum Merdeka. Kita mulai dengan prinsip pembelajaran paradigma baru. Ada beberapa prinsip pembelajaran paradigma baru. Yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik.
Prinsip kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. 3. Proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. 4. Pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Prinsip kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Selanjutnya, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran atau CP pada KOSP setara dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum 2013. Capaian pembelajaran atau CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai murid pada setiap fase perkembangan. Capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter, berkompeten, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bergotong royong. 4. Berkebinekaan global. 5. Bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Bapak dan Ibu guru hebat seluruh Indonesia, sampailah kita pada pembahasan terakhir topik 2 Kurikulum Merdeka, Modul 2, Pembelajaran versi Kurikulum Merdeka, yaitu struktur pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Struktur pembelajaran dengan paradigma baru, yang pertama, kegiatan pembelajaran di dalam kelas atau intrakurikuler. 2. Kegiatan pembelajaran di luar kelas atau ekstrakurikuler. Dan yang ketiga, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu guru hebat seluruh Indonesia, demikianlah tadi aksi nyata saya menyebarkan pemahaman kurikulum merdeka. Sebagai penutup, saya akan mengutip pernyataan dari Bapak Nadiem Makarin, Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukan secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak. Nadiem Makarin. Yuk, kita serentak bergerak mewujudkan merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka belajar.